Halo semua, kenalin aku Krisna. Jadi di sini aku akan membantu kalian untuk dapat memahami konsep circular queue. Nah, apa sih itu circular queue? Circular queue merupakan suatu struktur data linear di mana operasi dilakukan berdasarkan prinsip FIFO atau first in first out. Dan posisi terakhir terhubung kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Lingkaran ini juga disebut dengan ring buffer. Kira-kira bentuknya seperti ini. Next, operasi dasar dalam circular queue. Yang pertama, ada isFull yang merupakan sebuah fungsi untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau masih bisa menampung data. Yang kedua, ada isEmpty yang merupakan sebuah fungsi untuk mengecek apakah queue masih kosong atau sudah berisi data. Yang ketiga, ada enqueue. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu dimasukkan pada posisi belakang atau rear. Dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari circular queue. Dalam circular queue, elemen selalu dihapus dari posisi depan atau front. Nah, teman-teman pasti bingung nih, apa itu rear, apa itu front? Nah, front ini berfungsi untuk menandakan nilai yang berada di antrian yang paling awal, sedangkan rear berfungsi untuk menandakan nilai yang berada di antrian paling akhir. Oke, selanjutnya. Circular queue dapat dikatakan penuh jika kondisi front berada di indeks ke-0 dan rear berada di indeks ke jumlah ukuran min 1. Yang dimana pada kondisi saat ini terdapat 6 ruang, sehingga 6 min 1 sama dengan 5. Maka dapat dikatakan circular queue penuh jika rear berada di indeks ke-5. Lalu, circular queue dapat dikatakan kosong jika front dan rear bernilai min 1. Mengapa dikatakan bernilai min 1? Karena jika kita memasukkan sebuah nilai ke dalam circular queue, maka nilai tersebut berada di indeks ke-0. Nah, pada proses enqueue, ini kita dapat menambahkan suatu nilai ke dalam circular queue. Ini adalah kondisi di mana circular queue kosong. Lalu, kita bisa tambahkan nilai, misalnya contoh nilai 10 ke dalam circular queue. Maka posisi front dan rear berada di indeks ke-0. Selanjutnya, kita tambahkan lagi nilai 15 ke dalam circular queue, sehingga membuat posisi rear berubah menjadi indeks ke-1. Pada kondisi seperti ini, posisi rear akan terus berubah hingga indeks ke n-1, atau bisa kita sebut dengan queue overflow. Sedangkan pada proses dequeue, kita dapat mengeluarkan nilai dari circular queue sesuai dengan aturan FIFO atau first in first out. Yang dimana pada kondisi ini, nilai 10 merupakan nilai yang pertama kita masukkan. Maka nilai 10 akan menjadi nilai pertama yang dikeluarkan. Sehingga posisi front yang awalnya berada di indeks ke-0 berubah menjadi indeks ke-1. Selanjutnya, nilai 15 akan menjadi nilai yang selanjutnya dikeluarkan karena nilai 15 merupakan nilai yang dimasukkan setelah nilai 10. Dan begitu seterusnya. Nah, jika kita ingin menambahkan nilai pada circular queue kembali, maka kita dapat menggunakan fungsi enqueue lagi. Namun di kondisi ini, nilai yang berada di posisi awal adalah nilai 30 dan nilai yang baru dimasukkan yaitu nilai 4. Nilai yang baru dimasukkan yaitu nilai 4. Pada kondisi ini akan berada di posisi paling belakang dan begitu seterusnya, seperti menambahkan nilai 12, maka nilai 12 akan menjadi nilai yang paling akhir. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang program circular queue menggunakan bahasa C++. Kita mulai dari enqueue karena kita tidak membahas keseluruhan program secara spesifik ya. Oke, yang pertama itu void enqueue. Itu berfungsi untuk menginputkan data ke dalam program yang dimana terdapat dua kondisi, yaitu if is empty
sama dengan 1, front sama dengan rear sama dengan 0, yang dimana itu artinya ini masih data dalam circular queue masih kosong yang kita ingin menambahkan suatu nilai ke dalam circular queue tersebut. Misal kita input nilai sebesar 10, maka program akan mengeluarkan cout berhasil dimasukkan 10. Jadi dalam gambar circular queue-nya seperti ini. Lalu kondisi 2-nya, else if is full sama dengan 0, antrian rear plus plus, yang dimana kondisi circular queue ini sudah berisi suatu nilai, dimana kita ingin untuk menginputkan nilai lainnya. Misalnya kita ingin menginput nilai 15, maka program akan mengeluarkan cout berhasil dimasukkan 15 gitu. Jadi gambar circular queue-nya seperti ini. Oke, selanjutnya DQ. int DQ ini berfungsi untuk mengeluarkan data yang pertama masuk. Kita gunakan variabel int a. For a sama dengan front, a lebih kecil sama dengan rear min 1 a plus plus, antrian data a atau data a sama dengan data a plus 1, rear min min, return b. Mana di sini posisinya circular queue sudah penuh. Jadi kita ingin untuk melakukan proses DQ untuk mengeluarkan nilai yang pertama kali masuk. Di sini nilai yang pertama kali masuk adalah nilai 10. Maka nilai 10 akan dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu dengan peraturan FIFO, sama dengan peraturan FIFO yaitu first in first out. Oke, jadi di sini aku udah membuat sebuah program untuk memudahkan menjelaskan proses queue ini. Jadi kita tampilkan dulu data yang ada di queue. Tidak ada data, jadi kita tambahkan dengan proses enqueue. Misalnya kita masukkan nilai 5, sudah masukkan 5, lalu kita tambahkan lagi nilai mungkin 6, hasil dimasukkan 6, kita enqueue lagi, masukkan angka lagi 7, yang kita tampilkan dulu data dalam antrian sudah ada 5, nilai 5, nilai 6, dan nilai 7. Lalu kita coba masukkan lagi 8, hasil dimasukkan, kita tampilkan data dalam antrian sudah 5, 6, 7, 8. Kita masukkan 1 untuk menambah lagi, masukkan data 9. Kita coba masukkan lagi. Ini saya setting untuk data hanya bisa 5, tapi kita coba dulu. Oh, tidak berhasil dimasukkan. Jadi coba kita tampilkan. Ya, data dalam antrian ada 5, 6, 7, 8, 9. Itu untuk proses enqueue. Nah, untuk proses DQ sesuai dengan peraturan FIFO yaitu first in first out, maka yang akan dikeluarkan pertama adalah nilai 5. Begitu juga seterusnya. Jika kita DQ lagi, nilai selanjutnya yang akan dikeluarkan adalah nilai 6. Sampai nanti kosong lagi datanya. Oke, kita exit ya. Dan ini yang saya gunakan untuk menampilkan program yang saya tunjukkan tadi. Dan ini sudah saya jelaskan tentang enqueue dan DQ tadi. Baik, kira-kira sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.